Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kepada kita oksigen, masih terus memberikan kepada kita nafas, sehingga sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk terus menjalani aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Maka mudah-mudahan fasilitas yang Allah berikan apapun itu bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan dengan sesuai peruntukannya. Maka mudah-mudahan dengan begitu menambah kecintaan, menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Shalawat dan salam tak lupa selalu kita sanjung sajikan kepada kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka mudah-mudahan dalam sehari-hari kita bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu yang namanya cinta itu melahirkan energi, menumbuhkan kekuatan, sehingga dengan modal cinta tadi melahirkan semangat, kekuatan, energi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman yang penuh dengan krisis. Krisis BBM iya, krisis air iya, kemudian krisis ekonomi iya. Aduh, batuk lagi ya. Ya. Krisis ekonomi iya. Bukan. Krisis ekonomi iya. Kemudian krisis apa lagi? Krisis kuota. Zaman sekarang mah ada tuh yang namanya krisis kuota. Saking krisisnya ya udah, mau gimana lagi? Ya, opsi terakhir ya apa tuh Bang? Tethering, hotspot. Boleh aja. Asal tahu diri. Dikasih tethering bukannya YouTube, bukannya Netflix. Ya Allah. Ya, intinya di zaman sekarang banyak tuh yang namanya krisis. Ya, termasuk diantaranya krisis yang melanda kita pada saat ini adalah krisisnya rasa syukur. Krisisnya rasa syukur. Ya Allah, zaman sekarang yang namanya rasa syukur tuh mahal. Yang namanya rasa syukur itu langka. Ya, maka kita lihat tuh di dalam Al-Quran. Ada satu motivasi yang Allah berikan kepada kita. Motivasi iya, peringatan juga iya kepada kita. Apa di dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita? Semuanya kita nih pasti hafal. Ayatnya sudah sangat terkenal. Ayatnya sudah sangat masyhur. Apa itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nih, di dalam ayat ini ada dua hal yang Allah garansikan kepada kita. Ada dua hal yang Allah janjikan kepada kita. Yang pertama, apabila kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pasti Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Kemudian yang kedua, sebaliknya, seandainya kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bersyukur, kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi, maka inna azabi lasyadid. Kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian Allah berikan rezeki kepadanya. Cuman enggak semua orang tuh bisa menerimanya, enggak semua orang bisa bersyukur. Maka sungguh berbahagialah, sungguh beruntung orang-orang yang di dalam hatinya masih ada rasa syukur. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah pun mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Akan datang suatu zaman seorang laki-laki akan binasa di tangan orang tuanya,
binasa di tangan istrinya, binasa di tangan anaknya. Kenapa dia bisa dikatakan binasa? Karena kurangnya rasa syukur dari 3 golongan tadi. Dari orang tuanya, istrinya maupun anaknya. Sehingga kata Rasulullah SAW, dia keluar dari jalurnya. Dia melakukan sesuatu yang di luar dari pengetahuannya, di luar dari kadar kemampuannya. Sehingga apa? Dia binasa. Dia bisa bahkan sampai mengorbankan agamanya. Ada tuh yang namanya seorang anak misalnya, disekolahin sama orang tuanya, dimasukin ke pesantren sama orang tuanya. Kemudian orang tua ketika sudah dewasa dia bekerja, anaknya bekerja, ngasih kepada orang tuanya. Padahal itu nominalnya gede, cuman kurangnya rasa syukur tuh. Akhirnya dia bilang begini, nah udah bertahun-tahun ibu sekolahin kamu, ibu pesantrenin kamu, masa cuma segini doang sih? Tuh. Akhirnya sang anak karena ingin membahagiakan orang tuanya, terutama ibunya yang dia sayangi, dia keluar deh tuh dari kebiasaan dia. Akhirnya apa? Dia nggak ngajar lagi tuh, nggak ngajar lagi dia. Dia nyari kerjaan, entah apa kerja dia. Dia nyari kerjaan, akhirnya apa? Sholat dia berantakan, ngajinya ditinggalin, hafalannya hilang. Binasa nggak tuh dia? Binasa. Di tangan siapa? Di tangan orang tuanya. Kemudian yang kedua, binasa di tangan istrinya, kata Nabi Muhammad. Padahal uang dapur mah cukup. Uang dapur cukup. Cuman karena ini istrinya kongkonya, nongkrongnya, duduknya sama tetangga yang sehari-harinya ya memperlihatkan dunianya dia. Akhirnya apa? Timbullah rasa di dalam hatinya kurang bersyukur kepada Allah. Tidak berterima kasih kepada suaminya. Akhirnya dia bilang, "Pah, kurang nih, duit belanja kurang ini," kata dia. Kurang bagaimana? Bukankah cukup, kata suaminya. Enggak, ini mah kurang. Bingung juga suaminya. Karena banyak tuntutan dari istrinya, banyak permintaan dari istrinya, ya, demi membahagiakan istri yang dicintainya tadi. Akhirnya apa? Suami sampai rela mengerjakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia korupsi di kantornya, dia nyolong di pabriknya, dia memanipulasi data di tempat kerjanya. Dengan maksud apa? Tadi tuh memenuhi kebutuhan istrinya. Terpenuhi nggak? Terpenuhi. Tapi binasa. Ujung-ujungnya apa? Dia pakai seragam. Seragam warna oranye. Seragam tahanan maksudnya. Binasa nggak tuh? Binasa. Di tangan siapa? Tangan istrinya. Kemudian kata Rasulullah, binasa, bisa binasa di tangan anaknya. Ini anak sehari-hari sekolah pakai motor, dibeliin motor, minta motor sama bapaknya, dibeliin motor. Cuman gaulnya, duduknya sama teman yang salah sih. Akhirnya apa? Dia nggak bersyukur, minta lagi motor sama ayahnya. "Pak, beliin kakak motor dong." Kata bapaknya, bukankah kemarin bapak udah beliin motor? Iya sih pak, motor. Tapi adik malu, tapi kakak malu pakai motor yang itu. Kakak pengen kayak teman-teman kakak pakai motornya yang CBR, Jet X tuh. Akhirnya ngerengek terus tuh anak, minta kepada ayahnya. Sang ayah kasihan ngelihat anaknya nangis sedih begitu. Akhirnya apa? Ayahnya pun begitu, berusaha di luar daripada kemampuan dia. Dia bekerja di luar daripada kemampuan dia. Dia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, ada beberapa kasus sampai nyolong duit masjid. Duit masjid digelapin. Tuh ujung-ujungnya masuk penjara lagi. Pertanyaannya, binasa nggak tuh orang tua? Binasa nggak tuh laki-laki? Binasa nggak tuh suami? Binasa. Di tangan siapa tadi? Di tangan anaknya. Maka di zaman sekarang sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang di dalam hatinya masih ada rasa syukur. Langka zaman sekarang mah. Bahkan kata Rasulullah juga, seandainya manusia sama Allah diberi 2 lembah yang isinya harta, isinya emas. Tuh bayangin, lembah, bukan kantong kresek, bukan karung goni, tapi 2 lembah isinya harta, isinya emas. Apa kata Rasulullah? Maka dia pasti akan meminta lembah yang ketiga yang isinya harta juga.
Kenapa? Enggak puas. Karena yang bisa memenuhi perut manusia hanyalah tanah. Ketika dia udah mati tuh, udah meninggoy, baru dia tuh ngerasa cukup. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, maka balik lagi ke ayat tadi. Seandainya dan kalau kita mau ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ditambahnya? Rizkinya ditambah, keberkahannya ditambah, semangat dalam ibadahnya ditambah, kemudian ditambah kemampuan dalam ikhtiar dalam mencari nafkah. Maka pilih yang pertama tadi. Apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, yuk kita syukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara ngelatih syukur? Di antaranya nasihat dari guru-guru kita apa? Jangan memandang kepada besar atau kecilnya nikmat, tapi pandanglah siapa yang memberi nikmat tadi. Dengan seperti itu, baik kecil maupun besar, apapun yang Allah berikan kepada kita bisa terima dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang, ya. Sehingga apapun yang Allah berikan kita bisa terima dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman semua Allah berikan rasa syukur yang terus bertambah di dalam hatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.